Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnata wa iqtadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayul hadirah rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita sama-sama bisa hadir, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk menunaikan kewajiban kita selaku muslimah, yaitu menuntut ilmu. Dengan kita hadir di majlis pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini merupakan jalan wasilatun qawiyah, wasilah yang kuat untuk mendatangkan rahmat dan maghfirah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi di awal Dzulhijjah yang merupakan bulan yang dirahmati dan diagungkan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang segala amal soleh tidak ada yang lebih dicintai Allah. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tertandingi dengan amal soleh kita pada tanggal 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir hayat kita. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah wabil khusus untuk Ibu Yati. Di mana jerawat? Bu Yati, yang kakak siapa sih nih? Bang Jamal. Ya, Ibu Yati yang sekarang masuk rumah sakit ini di Medika. Mudah-mudahan dengan kita bacakan Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan kesehatan lagi seperti biasanya, sehingga sama-sama bisa berkumpul dengan keluarga dan kita semua dalam kegiatan majlis ummahat, majlis taklim al-ma'murah ala husni hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila haddatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bin niyatin syifa'anil balid. Ibu Yati binti Bunyamin, anna Allah yashabu wassalamah wa sihah wal afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya amin. Ibu-ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan demi pertemuan sudah di awal kemarin kurang lebih 3 atau 4 kali pertemuan pembukaan, dan sekarang kita masuk pada materi yang akan disampaikan yaitu berkenaan dengan fikih sehari-hari, tentunya dengan dilandasi sebuah kitab yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami. Beliau seorang ulama yang produktif, alim al-alamah, asal dari Hadramaut. Beliau ini bukan habaib tapi masyayikh.
belajar kita berkaitan dengan fikih dari awal sampai insyaallah kita bahas itu semua dengan buku ringkasan matan dari Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang ibadah. Kalau kita lihat dan kita bisa bagi, ada fikih ibadah, urusan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, bersuci kita, dan lain sebagainya. Ada juga fikih usrah, fikih tentang kekeluargaan. Ada lagi fikih tentang muamalah, fikih yang membicarakan tentang pergaulan kita antar sesama, dari keluarga inti, keluarga besar sampai tetangga kanan kiri kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi fikih jinayat, ada lagi fikih peradilan, itu juga diatur semua. Jadi yang pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah fikih ibadah, mulai dari tata cara bersuci kita sampai bermacam-macam ibadah yang akan kita bahas, yang merupakan ibadah keseharian kita, yang menjadi pokok buat kita manusia, karena manusia tercipta dan diciptakan sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi beribadah, liya'budun pakai fiilnya fiil mudhari, terusan, sedang, berlangsung, dan terus sampai masa akan datang, present continuous tense. Iya. Sekarang terusan. Bukan dibilang udah mandi, kemarin udah mandi, kagak, besoknya mandi lagi. Udah wudu, kemarin udah wudu, besoknya wudu lagi. Salat pun begitu, terusan ibadah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah buat hadratul Syekh, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau dan orang-orang yang mengajarkan kitab ini. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan dan kelancaran dan kemantapan ilmu kita dalam menuntaskan kitab matan Muqaddimah Hadramiyah ala husni hadhin niyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratil muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami anallahu fillahu ma yataghashahum bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid dharaini amin. Wa qala khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalah wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma la man alima wa dhalika wa amila bihi al khulud fi daris salam wa ja'ala masira man khalafahu wa asah
darul intiqam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-manu bin ni'ami wal jisam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi al-baradil kiram. Wa ba'du fa hadza mukhtasirun la budda li kulli muslimin ma'rifatuhu aw ma'rifatu mithlihi fa yata'ayyanul ihtimam bihi wa istina'ihi. Fas'alullahu ta'ala al-karim ay yanfa'ana bihi wa ay yaj'alana jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Itu barusan yang kita bacakan muqaddimah kitab. Kalau kita mulai baca kitab, paling tidak kudu kita baca muqaddimah. Kitabnya enggak hatam juga, muqaddimahnya kudu dibaca supaya dapat berkah dari penyusun kitab ini. Beliau sudah menyatakan dengan bismillah dan hamdalah dan sholawat. Sebuah kitab di mana aja diawali dengan bismillah, kemudian hamdalah dan sholawat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ini adalah kitab ringkasan yang enggak boleh enggak, setiap muslim kudu mengetahuinya untuk mementingkannya untuk kepentingan ibadah dalam kesehariannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dan jadikan kita memahami daripada kitab tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita masuk bab toharoh, bab bersuci. Udah tahu semua. Setiap fikih kita mulai dengan bab bersuci. Karena bersuci itu penting banget. At-tuhuru nisful iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Kalau diibaratkan lagi, bersuci yang di dalamnya ada wudu, ada mandi, ada menghilangkan hadas, ada yang menghilangkan najis, itu semua ada syarat dan rukunnya. Kalau kita enggak tahu namanya bersuci itu pokok landasan kita melaksanakan ibadah selanjutnya, ibaratnya sebuah kunci untuk membuka. Ya, kalau kuncinya kurang gigi, ya, enggak ngepas giginya, enggak bakalan itu terbuka pintunya. Makanya kalau bersucinya enggak bener, wudunya enggak bener, mandinya kagak bener, kemudian menghilangkan najisnya, istinjanya masih salah kene, maka sholatnya tunggang tonggeng setiap hari, setiap waktu. Karena mandinya belum benar juga, karena sholatnya belum benar juga, ya sholatnya akhirnya dianggap kerjaan biasa, kagak dapat apa-apa. Makanya penting biarin ngaji toharoh lagi, ngaji wudu lagi, ngaji masalah air lagi, ngaji masalah mandi lagi. Yarin, kalau kita udah tahu, maka kita makin mantep. Kalau belum tahu, jadi tahu. Itulah. Inilah adab seorang murid terhadap gurunya. Salah satunya, dia walaupun sudah tahu, tetap di hadapan muridnya bagaikan nerima ilmunya baru tahu. Gitu. Akhirnya perhatiannya lebih. Jangan udah nganggapnya udah tahu. Nih ustadz nih ya, pasti nih ustadz yang ini mah ngejelasinnya ini. Ya udah,
dia udah nganggap remeh sama ustadznya, nganggap remeh materi pengajiannya, ya udah akhirnya dia nggak perhatiin. Kalau dia nggak perhatiin, ya boro-boro dapat tambahan ilmunya. Padahal man alamal ilma walau baban allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengajarkan ilmu walaupun satu bab, satu pasal, maka Allah ngajarin lagi ilmu yang kagak dia pernah ketahui. Ada baik yang belum kita ketahuin gitu. Kalau dia udah nganggap remeh, wah paling ke wudu, paling ke air itu tuh juga dari dulu juga fikih mah. Tapi ada baik, ada aja ilmu tambahannya yang belum kita ingat, atau bisa jadi kita lupa baru ingat. Iya ya, gua pelajaran gua itu tidak iya, baru keingetan lagi sekarang gitu. Jadi saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu taala anhu babut thaharah. Bab berbicara tentang bersuci. La yasihu, tidak sah, raf'ul hadathi, mengangkat hadas, wala izalatun najisi, dan juga tidak sah menghilangkan najis, illa, kecuali bima, dengan apa-apa, yusammal ma, kecuali dengan apa-apa yang disebut dengan air. Lezat itu juga bisa dengan debu. Iya, entar yang keduanya. Yang pertamanya adalah dengan air. Enggak dikatakan sah, sempurna dia bebersih, toharoh, mengangkat najis dengan yang lainnya kecuali air. Kan ada dengan wudu, entar bab yang keduanya. Kata Allah juga apa? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau udah enggak ketemu air, baru dengan tayamum, menggunakan debu melalui beberapa syarat dan ketentuan berlaku. Ya, baru dah. Jangan ujuk-ujuk langsung ke debu baik. Iya. Dan jangan entar lagi bentang-bentang kayak pakai debu wudu, pakai debu kayak pakai air gitu ya, pakai kumur, pakai wudu. Lah iya, pentingnya ngaji kan kayak gitu. Iya. Boleh pakai debu kayak mandi, boleh gegulingan dia di aspal di depan latar ya lah. Enggak bisa. Kecuali dengan apa yang dinamakan air. Maksudnya adalah air mutlak. Air mutlak kan udah kita pelajarin dulu dari dasarnya ya. Yang ada 7. Air hujan, air mata air, air embun, air sumur, air sungai, air laut, itu kan? Itu air-air yang air mutlak. Berarti sah dengan air mutlak tersebut. Air mutlak itu pokok air yang dinamakan air. Bukan itu air kocok, bukan. Itu bukan air berarti. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Apabila atau jika berubah air itu, ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau bau atau warnanya, aw rihuhu, atau bau aromanya, taghayyuran fahishan, berubahnya dengan berubah yang sangat, maka enggak sah. Berubah yang sangat. Bihaitsu la yusamma ma'an, sekiranya air itu ada bukan lagi namanya air. Ini ada tohurun, suci, mensucikan. Ada tohirun,
suci tapi tidak mensucikan. Ada mutanajis, gitu. Gampangnya dah, itu diringkasnya. Ada tohurun, itu air mutlak, air yang suci dan bisa untuk mensucikan. Air hujan, air laut, biarin asin ge, bisa mensucikan. Air sungai, biarin keruh ge. Lain lagi nanti kita bahas sungai atau kali di kita, lain lagi. Pokoknya air yang tadi air mutlak itu adalah suci. Ada lagi tohirun, air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci secara zatnya, air sumur suci di ember. Enggak taunya air sumurnya udah kecampur sama sabun, sama pewangi pakaian. Itu disebutnya air doang apa udah berubah? Misalnya air kejatuhan deterjen, kita bilangnya air itu air yang di bak apa air deterjen? Air deterjen berarti bukan air lagi. Tuh airnya air, atau yang suci lagi apa? Teh, ya. Teh suci kan. Dia mukhalid, bercampur dengan barang yang suci, nggak bisa dipisahin, berarti dia suci tapi tidak mensucikan. Mentang-mentang ada istilah mandi susu, ya, mandi susu. Lah dia wudunya pakai air tersebut, lah kagak bisa. Itu adalah air mutaghayyar yang berubah. Tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga mutanajis, otomatis walaupun sedikit kagak berubah warna, aroma, bau dan rasanya nggak berubah, tetap aja najis dia mah walaupun sedikit, mutanajis mah. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, apabila berubah itu rasanya, berubah itu warnanya, berubah itu aromanya, taghayyuran fahisan, maka berubahnya itu berubah yang sangat, bihaitsu la yusamma ma'an, tidak dinamakan air lagi, maka itu jelas airnya air tohir, suci tapi tidak mensucikan. Bimukhalitin tohirin, tercampur dengan yang suci. Yustagni al-ma'u, yang mengalahkan air anhu. Tadi bercampurnya sangat, terus dicampurnya dengan barang yang suci, yang akhirnya campuran tersebut mengalahkan nama airnya, maka disebutnya tahir. Orang air itu adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh misalnya lam tasihu taharah, maka tidak sah untuk bersuci. Misalnya tadi dicontohkan deterjen, dia bercampur dengan deterjen sampai air itu bermuruh, berarti kan syarat yang pertama udah masuk. Syaratnya dia bercampurnya dengan campuran yang sangat, gitu. Perubahannya sangat. Yang tadinya air bening doang, airnya jadi putih ataupun bermuruh, berbusah. Akhirnya disebutnya air sabun nih, air susu nih, air teh nih, gitu. Bukan air lagi, maka enggak sah. Syarat yang kedua, kalah nama airnya.
nggak disebut air lagi. Coba ambilin teh yang di situ, nggak disebut air tehnya, airnya. Coba ambilin kopi yang di situ, tolong pakai air sabun, nggak disebut lagi, ada airnya tapi dia ada nama belakangnya, airnya air sabun. Itu bercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taghayyuru at-taqdir kata ghayyuril jisi. Air yang berubahnya dengan kira-kira seumpama berubahnya dengan secara penglihatan kita. Hukumnya sama dengan taghayyur bil jisi, yaitu secara panca indera kita, penginderaan kita. Misalnya fala wada'a fihi ma'un wardin, apabila telah jatuh di dalam air, sebuah air, ma'un wardin, air mawar. Air mawar itu. Air mawar jatuh ke dalam air mutlak. Itu la raihata lahu, biasanya air mawar itu kecampur sama air yang mutlak kagak berubah ya warnanya, karena sama-sama bening, sama-sama putih. Air bening apa air putih kita? Air bening ya, sama-sama bening gitu. Tapi kita salah nyebutnya banyakan ya, minta air putih gitu. Padahal mah air bening gitu ya. Air putih mah susu ya. Iya. Kalau ada air kejatuhan air mawar sesendok dah, maka dihukumi dulu dengan sebandingnya. Misalnya sebanding air anggur, perasan anggur, atau air yang kecampur luban. Apa tuh luban itu? Kayak kemenyan gitu. Luban, kemenyan Arab gitu. Kan kemenyan Arab berubah sesendok, dimasukin ke air yang seember, berubah enggak? Kalau berubah, air mawar itu juga hukumnya sama. Berarti tohir dia, suci tapi tidak mensucikan. Enggak boleh lagi buat wudu, enggak boleh lagi buat mandi. Gitu. Tergantung ukurannya. Jatuhnya cuma setetes, kita ukur lagi sama air yang kira-kira berwarna. Misalnya kalau kita susah nyari air peresan anggur, nyari air luban, kita cari aja pewarna makanan gitu. Kalau air itu kejatuhan bendanya yang bening, dicontohin lagi benda yang berwarna, berubah enggak? Air yang bening kejatuhan tuh air yang suci nih, kejatuhan air seember, kejatuhan air yang bening, air mawar tadi suci tapi tidak mensucikan, jatuh ke situ sekecelak, diukur lagi nih, tadi kejatuhan air mawar sekecelak, kita ambil aja pewarna makanan sekecelak lagi, itu air berubah apa kagak? Kalau air itu nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah aromanya, maka airnya tetap suci, mensucikan. Kalaupun itu berubah, maka hukumnya tahir, suci tapi tidak mensucikan. Gitu gampang ngetesnya. Gitu. Tadi itu kejatuhan cuka gitu ya. Juga kan sama bening dah. Kagak cuma cekecelak gitu. Kita ambuin cukanya, lihat airnya ada aroma asamnya nggak di cuka nih, otomatis dia udah berubah air suci tapi tidak mensucikan. Kalau kita pengen bukti, kita buktiin lagi, ambil dah betadin sekecelak, berubah nggak nih warnanya nih? Kalau nggak berubah, berarti air itu masih suci dan mensucikan. Wala yadurru taghayyuran yasirun la yasna'u ismul ma, dan tidak mudarat, tidak bahaya, tidak pengaruh namanya air yang berubah dengan yang mencegah nama air tersebut, dengan sesuatu yang bisa mencegah
nama air. Enggak, istilahnya enggak disebut air suci, tidak mensucikan. Maksudnya air itu masih bisa dianggap suci ketika air tersebut tidak pengaruh kejatuhan benda yang suci yang tidak merubah nama airnya. Itu. Tidak merubah nama airnya. Kalau sampai merubah nama air, otomatis. Misalnya kalau di kali kita, ya, itu air berubah karena kecampuran benda yang lain yang bisa dipisahin, mukhalidnya, campurannya bisa dipisahin, yaitu apa tadi? Yang kecampur adalah limbah pewarna tekstil. Seandainya nggak masuk ke situ limbah pewarna tekstil, maka air itu biasa butek dengan warna air. Jadi air yang di kali itu masuknya suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Mukhalidnya bisa dipisahin. Seandainya dia nggak buang ke situ, maka akan tidak merubah warnanya. Wala yadurru taghayyurun bimuksin, dan tidak pengaruh juga air yang berubah karena didiemin. Kita punya air segentong, setoren kita, ya, air toren kita nggak dipakai-pakai sebulanan. Pas kita periksa-periksa, ternyata air itu air yang diam. Namanya air kalau diam pasti berubah nama apa, baunya, ya. Ini air udah lama nih nggak dipakai nih. Kalau nggak berubahnya karena lama nggak dipakai, maka air itu masih suci, tetap masih suci. Dan tidak pengaruh juga air yang kecampur dengan tanah. Nah, tanah nggak bisa dipisahkan dari air. Kali berubah sebutek apapun karena tanah. Misalnya tanah itu alirannya emang tanah hitam, maka berubah jadi hitam, kagak ngapa-ngapa. Lah ini mah berubah hitamnya karena mukhalid tadi, yaitu pewarna pakaian tadi. Maka otomatis itu berubahnya air kali tersebut karena pewarna. Seandainya pewarna itu nggak dibuang ke situ, maka air itu warnanya tetap coklat atau hitam tanah. Maka hukumnya tetap suci mensucikan. Nah, itu kan baik-baik kita. Kalau kita ngaji tahu nih air kali nggak bisa pakai wudhu, apalagi mandi. Ya. Lah Pak Ustadz, ini saya nggak punya sumur, adanya kali itu doang. Tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab. Lah kita mah cuman RW ngaturin doang ya di sini. Lah di sono yang dia dapat duit, itunya dibuang ke sini, kasih jatah. Lah itu tanggung jawab. Kan banyak juga yang nggak punya sumur. Makanya hati-hati. Kalau guru-guru kita sering, Habib Salim, Habib Ekal, itu menjelaskan tanggung jawabnya bukan orang-orang kita, tanggung jawab di sono. Orang atasan tingkat kabupaten, katanya tingkat kabupaten nggak bisa Pak Ustadz. Kalau orang yang atasnya di sono masih kayak begitu dia, berarti tingkatan pusatnya sama, tanggung jawab. Makanya harus dikaji secara fikih. Untuk wudu ya kita cari, untuk mandi kita cari. Ada Bang Sadim yang tukang mikuin air, kita bayar. Kita yang kudu protes. Orang-orang yang pinggir kali ini buat MCK, ya mandi cuci kakus, ya ini mandi di situ ada mandi wajibnya, mandi ibadah, di situ juga ada wudunya. Ini bukan masalah layak atau tidak layak secara kesehatan, secara ibadah pun tidak sah. Makanya kita sering rewel juga, mentoknya
itu orang-orang kabupaten udah dia nggak bisa, ini tuh cuma tugas katanya. Paling periksa sebentar, 2 hari 3 hari bening, iya selanjutnya berubah lagi ya terus. Ini makanya kewajiban kita, makanya penting buat kita untuk ngaji. Jangan sampai kita ya untung kalau nggak tahu sih nggak masalah gitu ya. Makanya masih penggunaan yang udah tahu bahwa ini air suci tapi tidak mensucikan kan repot, jadi kesian dia ya, jadi beban. Kata Ustadz katanya ini air suci tapi tidak mensucikan gitu. Boleh buat bebersih mah, tapi kalau kalian buat wudhu kagak bisa, buat mandi janabah kagak bisa. Aduh repot saya, tiap hari harus mikulin air atau ngongkosin bayar buat air, kesian, capek, nambah pengeluaran lagi. Watuhlabin enggak pengaruh juga air yang kecampur karena tuhlab lumut. Tuhlab itu lumut sampai hijau gitu warnanya, enggak apa-apa, emang dia lumut, air berlumut susah dipisahkannya. Wala bimujawirin, dan tidak pengaruh juga dengan benda yang ditempelin. Ada mukhalid, ada mujawir. Kalau mukhalid itu udah kecampur, nggak bisa dibersihin lagi kayak tadi, itu air limbah, itu mukhalid. Ada yang namanya mujawir. Misalnya kita punya air sebak, terus gara-gara kita ada punya kayu gahru gitu. Kayu gahru kan wangi. Kayu gahru kita tempelin di air kita, terus airnya berubah jadi wangi. Berarti kan syarat yang dari 3 syarat itu 1 masuk, berubah aromanya. Maka itu nggak apa-apa. Seandainya dicabut lagi kayu gahru, maka hilang wanginya. Itu nggak jadi masalah. Namanya mujawir, ataupun kayu atau apa, nggak apa-apa. Waduhnin, minyak juga nggak pengaruh. Seandainya minyak itu bisa diangkat, dibisain, airnya tetap jadi suci. Wala bimilhin ma'iin wala bimilhin, dan tidak pengaruh juga air yang kecampur sama garam. Garamnya garam laut, tapi karena ada garam gunung katanya. Ini mah garam laut, karena para ulama sampaikan asal garam itu dari air gitu. Nggak apa-apa. Misalkan ini berubah nih, airnya punya kolam sampai 2 kulah lebih, kecampur sama garam, ya air garamnya tumpah, airnya jadi asin, nggak apa-apa. Perubahan rasa karena garam itu nggak masalah, tetap jadi airnya air bersih, suci, mensucikan. Wala biwarakin tanasara minasyajar, dan tidak pengaruh juga dengan kejatuhan warak, daun tanasur yang berjatuhan, yang berguguran dari pohon, nggak salah. Misalnya kita punya empang gitu, empangnya pinggirnya pohon, pada kejatuhan pohonnya banyak gitu, kayak dulu di Al-Barkah gitu, kayak gitu, empang bundernya nggak taunya banyak daunnya, lah biarin, nggak pengaruh juga. Sampai dia berubah hijau atau berubah coklat karena daunnya yang gugurnya daun yang tua, ya perubahan warna, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang berubah dengan mukhalid tadi, yang sekiranya kalau dia angkat itu bisa, mukhalid namanya. Seandainya dia pisahin bisa, seandainya dia nggak masuk ke situ juga bisa, seperti air limbah tadi, atau air yang kejatuhan sabun, air yang kejatuhan rinso,
jatuhan alat-alat mandi kita berubah dia warnanya, maka airnya tingkatan dari tahur menjadi tahir gitu. Tahur adalah suci mensucikan, tahir adalah suci tapi tidak mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu majlis kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah masuk minggu depan pada pembahasan air yang makruh dan air yang mustakmal. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi maupun yang lainnya. Ngendap. Iya. Sama dengan kasusnya dengan air mutlak air sungai. Gitu kan? Air sungai misalkan kalau sungai di hulu, solokan di hulu sedih gini, tetap aja bersih. Ternyata di situ teh ada kotoran gitu. Bagaimana hukumnya gitu? Air yang di sebelah sono, di sini ada kotoran, di situ ada di situ pakai wudu, nggak apa-apa. Selama tidak ada perubahan tadi, perubahan yang pekat gitu. Yang baunya berubah, rasanya berubah, aromanya berubah, itu hukumnya nggak apa-apa. Walaupun kita tahu, iya. Walaupun kita tahu di atas ada kotor dan bahkan bukan sekedar kotor ya. Kotor belum tentu najis, tapi najis sudah pasti kotor. Kita udah tahu di atas ada kucing gitu, tai kucing atau ada burung gitu. Enggak apa-apa selama tuh enggak ada perubahan. Iya bisa digunakan ya. Jadi hukumnya air suci mensucikan. Iya. Air yang ada bangke kita lihat airnya 2 kula atau tidak. 1. Airnya 2 kula atau tidak. Iya. Iya, berarti lebih dari 2 kula. Otomatis air itu enggak mutanajis. Walaupun di pinggir kita tahu dah, itu kan nggak tahu. Seandainya kita tahu pun airnya itu 2 kula dan di situ ada najis, kemudian nggak berubah yang 3 tadi, maka hukumnya tahurun, suci mensucikan gitu. Iya, kecebur. Seandainya kecebur juga dan kita tahu tapi nggak berubah ya, hukumnya tetap suci mensucikan. Kalau kurang dari 2 kula itu, walaupun belum berubah nih, udah ketahuan mutanajis, otomatis tidak berubahnya yang 3 syarat tadi tetap aja namanya mutanajis. 1 kulanya berapa? 60 kali 60. Liternya kan 217. 1 kulanya berarti 100. Iya, 110 ya. 105 iya. Iya, 2 kula itu 217. Iya. Ember ya, ember kita untuk jadi punya tuh desainnya pakai gaya. Kalau kata almarhum bapak saya kalau kayak gitu kayaknya kita ketik ke ember katanya nggak sah gitu ya. Saya sih belum baca buku lagi keterangan itu nih bisa. Iya. Saya tetap pakai air yang di sendok itu. Air yang misalkan kita bukan nyiram dikit lah tadinya gitu ke ember dulu. Atau kayak itu airnya masih suci. Iya.
air mustakmal. Disebutnya apa itu air mustakmal? Jadinya kan minggu depan nih pertemuannya. Sekedar pembukanya, air mustakmal itu bukan air bekas doang gitu, atau air kecipratan. Lo cuci kaki jangan gitu nyepret lagi gitu kan misalnya. Air mustakmal itu air yang kecipratan dari hasil air yang dipakai untuk bersuci. Rukunnya yang rukun. Misalnya yang rukun ada 6 ya dalam wudu. Ya, dia muka air cipratan muka ke situ jadi mustakmal. Iya. Kalau air cuman cuci kaki biasa gitu bukannya rukun dalam bersuci, maka hukumnya bukan mustakmal. Tapi orang tua kita ihtiyat, hati-hati. Dari zaman dulu juga kita diajarin seperti itu. Kalau jangan sampai nyiprat ke situ, gitu. Khawatir mustakmal. Gitu. Ini mah kekhawatiran karena orang tua kita sangat namanya hati-hati. Dan guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Padahal secara ilmunya air mustakmal itu adalah air sisa untuk rukun bersuci. Seandainya gampangnya begini, orang yang mandi di bathtub ya, di bathtub ya, kan mandi di bathtub, dia mandinya bersuci, mandi janabah. Dia seandainya mandi janabah kan baru kaki doang dia turun, namanya bathtub nggak sampai segini ya, kecuali dia berendam. Dia mandi segini doang, dia belum diangkat nih badannya. Belum berangkat. Ini lakinya nggak tahu wudhu pakai air yang di bathtub itu. Hukumnya suci mensucikan, bukan disebut mustakmal. Kalau dia udah bangun dari itunya jadinya airnya mustakmal. Tohir namanya. Suci tapi tidak mensucikan. Seandainya pokoknya banyak macamnya. Makanya boleh pakai bekasan air juga, yang penting bukan tidak berubah, bukan bekas bersuci gitu, rukun-rukun bersucinya, tapi ihtiyatnya, hati-hatinya. Itu yang saya baca dalam kitab Takriratus Sadidah. Itu biasa dikaji di Mushola Al-Ma'mur setiap malam Senin kayak begitu penjelasannya. Tapi hati-hati, ihtiyat itu lebih penting. Jangan sampai ilokan kita. Bini lagi iya mandi janabah kita pakai air bini lagi itu berendam gitu, udah iya kan ada air yang lagi. Seandainya kepepet ya itu emang nggak apa-apa. Dan seandainya kita ngelihat yang kayak begitu, oh kita mah udah tahu ilmunya, nggak apa-apa lah, kita diam aja gitu. Wallahualam besok. Demikianlah majlis pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah untuk kajian fikih lebih berkembangnya dengan bertanya pengalaman yang pernah kita alami atau kita pernah lihat orang, untuk menjawab daripada apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu lebih berkembang lagi dengan kajian fikih seperti sekarang ini. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk menjadi lebih baik lagi dalam ibadah dan segala urusan agama kita. Ala husni hadiniyah, ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli walidayya amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan tafarruqan ma'suma wa la tajlah minna wa la ma'na syakiyan wa la mahruma wa la tada' lana fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa amta wa la maridan illa syafaita wa la hajjatan
hajatan min hawaijid din dunya akhirah ila qadaitaha wa sallallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.